Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Gaisan Aulia dengan ujung NPM 090. Dan pada kesempatan kali ini, saya dengan kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab 6, persepsi dan pengambilan keputusan individu. Harapannya, dengan kita belajar bab ini, kita akan dapat mendefinisikan apa itu persepsi dan bagaimana persepsi dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Pertama, kita akan membahas apa itu persepsi. Persepsi adalah proses di mana kita mengatur kerendahan hati dan menafsirkan kesan sensorik untuk memberi makna pada lingkungan kita. Sama saat seperti kita menyusun suatu puzzle. Kita memiliki banyak cara untuk menyusun potongan-potongan puzzle tersebut menjadi gambar yang utuh. Singkatnya, persepsi adalah bagaimana cara kita menafsirkan informasi yang masuk melalui indera dan membentuk suatu pemahaman tentang dunia. Lalu, mengapa sih persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi? Jadi, perilaku organisasi dalam mengambil keputusan itu ditentukan oleh suatu persepsi, bukan melalui realitas itu sendiri. Jadi, contohnya dalam suatu perusahaan, saat mereka ingin mengambil keputusan, mereka cenderung mengikuti persepsi mereka atau pandangan mereka terhadap suatu hal, bukan kepada realitasnya. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang memengaruhi persepsi. Yang pertama adalah faktor dalam konteks. Jadi persepsi dapat dipengaruhi oleh waktu kapan suatu kejadian itu terjadi. Selanjutnya dapat dipengaruhi dengan pengaturan kerja dan lingkungan sosial. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi persepsi adalah faktor dalam pengamatan, yaitu bagaimana sikap seseorang, bagaimana motif seseorang, minat seseorang terhadap sesuatu, pengalaman seseorang, dan harapan seseorang akan sesuatu hal. Yang terakhir adalah faktor dalam sasaran. Jadi, persepsi orang-orang akan berbeda-beda sesuai dengan hal baru atau hal yang sebelumnya belum mereka lakukan atau belum mereka temui. Selanjutnya, persepsi juga dapat timbul karena suatu gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kesamaan. Jadi, tiga faktor ini adalah faktor yang mendorong suatu persepsi dapat terjadi. Persepsi orang dibentuk untuk menilai satu sama lain. Nah, teori ini yang paling relevan dengan organisasi bisnis. Ada teori yang menyatakan cara untuk menilai orang lain, yaitu teori atribusi. Nah, teori ini mencoba menjelaskan cara untuk menilai seseorang secara berbeda tergantung pada makna atau penilaian yang kita berikan. Dapat teori atribusi sebab akibat internal dan juga eksternal yang menyatakan ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita bisa melihat faktor penyebabnya. Ada internal yang disebabkan oleh perilaku individu lain dan juga ada eksternal yang disebabkan oleh situasi atau lingkungan sekitar. Terdapat elemen kunci dalam teori atribusi. Ada kekhasan, yaitu ketika seseorang berperilaku berbeda di situasi yang berbeda. Ada konsensus yang berarti seseorang menghadapi situasi yang sama dan merespon dengan cara yang sama, dan ada konsistensi ketika seseorang merespon dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Terkadang kita bisa melakukan kesalahan dalam melakukan penilaian terhadap orang lain. Nah, ketika kita membuat penilaian, kita sering mengesampingkan urusan eksternal atau faktor eksternal dan mengedepankan faktor internal atau pribadi. Ada jalan pintas umum dalam menilai orang lain. Nah, jalan pintas ini biasanya cara cepat yang kita lakukan untuk menilai seseorang. Ada beberapa jalan pintas yang seringkali digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada persepsi selektif, yaitu melihat informasi dari lingkungan berdasarkan latar belakang, motivasi, dan juga karakteristik. Dan ada efek halo dan tanduk. Efek halo dan tanduk ini terjadi ketika kita memberikan kesan tentang seseorang melalui karakteristik. Nah, biasanya terjadi di pertemuan pertama atau first impression. Efek halo terjadi ketika kita memberikan kesan positif terhadap orang lain, dan efek tanduk itu terjadi ketika kita memberikan efek negatif atau kesan negatif kepada orang lain. Selanjutnya, efek kontras, kecenderungan menilai sesuatu berdasarkan perbedaan yang mencolok. Lalu ada stereotip. Stereotip adalah anggapan umum tentang seseorang berdasarkan kelompok mereka, seperti usia atau jenis kelamin, yang sering misalkan penilaian tidak adil atau bias. Lalu ada aplikasi khusus pindasan dalam organisasi. Yang pertama adalah wawancara kerja. Dalam wawancara kerja, kesan awal sangat penting dan sering menentukan keputusan pewawancara. Biasanya, penilaian pewawancara sudah terbentuk dalam beberapa detik pertama dan tidak banyak berubah setelah itu. Yang kedua ada harapan kinerja. Contohnya, harapan manajer dapat mengaruhi kinerja tim. Jika manajer percaya timnya akan sukses, tim akan bekerja dengan keras. Sebaliknya, harapan rendah dari manajer bisa membuat tim bekerja seadanya. Yang ketiga, ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja mengaruhi masa depan karyawan, seperti promosi dan gaji. Namun seringkali penilaian oleh persepsi pribadi penilai, bukan kerja sebenarnya. Yang keempat, ada media sosial. Media sosial memudahkan evaluasi cepat, pelamar, dan mengaruhi reputasi perusahaan, termasuk keputusan analisis saham melalui ulasan negatif dari pelanggan. Yang terakhir, ada solusi yang mungkin. Teknologi AI dalam penilaian kinerja dapat mengurangi bias yang lebih objektif, meskipun tetap rentan terhadap bias yang dari pemrogramnya. Selain itu, organisasi perlu memberikan karyawan kendali atas lingkungan kerja mereka, seperti melalui kerja jarak jauh dan mengurangi kesalahan akibat kelelahan. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara persepsi dan keputusan individu. Persepsi itu sendiri adalah cara kita memahami dan mengartikan sesuatu berdasarkan pengalaman dan
pengetahuan kita sendiri. Hubungan antara persepsi dan keputusan individu itu sangatlah erat dan saling mempengaruhi. Individu membuat keputusan atau pilihan di antara dua atau lebih alternatif. Idealnya, pengambilan keputusan haruslah objektif daripada subjektif, yang berarti keputusan itu harus diambil berdasarkan fakta, data, dan analisis yang rasional, bukan hanya opini pribadi atau perasaan. Tetapi, keputusan individu sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Persepsi memberikan dasar bagi bagaimana individu memahami situasi dan informasi yang kemudian membentuk keputusan mereka. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi terhadap suatu masalah. Artinya, terdapat perbedaan antara keadaan yang ada dan bagaimana kita menginginkannya, sehingga kita perlu mempertimbangkan bagaimana kita dapat mengatasi perbedaan ini. Setiap keputusan mengharuskan kita untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi. Kita biasanya menerima data itu dari berbagai sumber yang perlu kita saring, proses, dan tafsirkan. Dari data yang mana yang relevan dengan keputusan dan mana yang tidak. Persepsi kita membantu kita secara akurat atau tidak akurat menjawab pertanyaan itu. Kita harus mempertimbangkan bagaimana persepsi kita terhadap situasi mempengaruhi keputusan kita, terkadang dengan cara yang tidak kita duga. Oke, selanjutnya yaitu materi mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, pengambilan keputusan dalam organisasi merupakan proses di mana pemimpin ataupun anggota organisasi menentukan tindakan terbaik untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengambilan keputusan organisasi, biasanya melakukan pendekatan. Yang pertama, ada pengambilan keputusan dengan model rasional. Nah, suatu gaya pengambilan keputusan yang ditandai dengan membuat pilihan yang konsisten dan juga memaksimalkan nilai dalam batasan yang telah ditentukan. Model ini menggambarkan bagaimana individu harus bisa berperilaku untuk memaksimalkan beberapa hasil. Yang kedua, ada pengambilan keputusan dengan model rasional terbatas. Yaitu seringkali kita tidak menggunakan model pengambilan keputusan rasional karena suatu hal, yaitu kemampuan kita yang terbatas dalam memproses informasi. Proses rasional terbatas ini merupakan proses pengambilan keputusan yang disederhanakan dengan memahami dan menafsirkan fitur penting suatu masalah tanpa mengungkap kompleksitasnya. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan intuitif, yaitu di mana proses pengambilan keputusan ini terjadi karena bawah sadar yang tercipta dari pengalaman yang telah disaring. Memang sih, intuitif mungkin cara yang kurang atau paling tidak rasional dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, intuisi ini tidak dapat dicap sebagai hal yang salah ataupun hal yang buruk. Oke, masuk ke materi bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Seringkali kita menganggap bahwa penilaian penting dan juga krisis dari para pengambil keputusan itu sebagai suatu hal yang hati-hati dan juga disengaja. Namun, bias dan juga kesalahan itu akan mempengaruhi para pengambil keputusan di semua tingkat organisasi. Nah, ada pun 9 bias dan juga kesalahan umum dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu terlalu percaya diri, yaitu kecenderungan untuk menjadi terlalu percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang kedua yaitu ada bias pencangkaran. Bias pencangkaran ini yaitu suatu kecenderungan untuk terpaku atau terpatok pada informasi awal atau informasi pertama kali didapat yang kemudian di kemudian hari gagal disesuaikan secara memadai dengan informasi selanjutnya. Yang ketiga yaitu bias konfirmasi. Orang hanya memperhatikan informasi yang mendukung pandangan atau keyakinan mereka dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Ini menyebabkan keputusan yang tidak objektif. Yang keempat yaitu bias ketersediaan. Orang lebih mengandalkan informasi yang mudah diingat atau langsung terlintas di pikiran, meskipun informasi tersebut tidak selalu yang paling akurat atau relevan. Yang kelima yaitu meningkatkan komitmen. Seseorang tetap berpegang pada keputusan yang buruk karena sudah terlalu banyak menginvestasikan waktu, uang, atau tenaga, meskipun jelas keputusan tersebut salah. Nah, yang keenam yaitu kesalahan keacakan. Orang sering mencari pola atau makna dalam kejadian acak, padahal tidak ada pola sama sekali. Ini bisa membuat mereka mengambil keputusan berdasarkan asumsi yang salah. Yang ketujuh yaitu penghindaran risiko. Seseorang cenderung memilih opsi yang lebih aman, meskipun ada pilihan lain yang mungkin lebih menguntungkan, tetapi melibatkan risiko yang lebih besar. Yang kedelapan yaitu bias tinjauan ke belakang. Setelah suatu peristiwa terjadi, orang sering merasa bahwa mereka sudah mengetahui hasilnya sejak awal, meskipun sebenarnya mereka tidak bisa memprediksinya. Yang terakhir yaitu bias hasil. Orang menilai keputusan hanya berdasarkan hasilnya, bukan dari proses pengambilan keputusan.
Pengaruh pada pengambilan keputusan, yaitu yang pertama perbedaan individu yang mencakup kepribadian. Beberapa ciri kepribadian berhubungan dengan pengambilan keputusan dan menyebabkan bias pada pengambilan keputusan tersebut. Contohnya itu seperti kepercayaan pada intuisi, orang dengan harga diri yang tinggi, dan orang narsisik. Kedua, ada identitas gender. Nah, identitas gender tidak selalu mempengaruhi pengambil keputusan secara signifikan. Selanjutnya itu ada kemampuan intelektual. Jadi, walaupun seseorang ini memiliki tingkat kemampuan mental umum yang tinggi, tidak menjamin seseorang tersebut tidak melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusannya. Dan yang terakhir ada perbedaan budaya. Jadi, latar belakang budaya seseorang pengambil keputusan secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusannya. Selanjutnya adalah kendala organisasi. Jadi, yang pertama itu ada sistem evaluasi kerja. Pengambilan keputusan dipengaruhi dengan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi. Yang kedua ada sistem penghargaan. Nah, sistem penghargaan ini mempengaruhi para pengambil keputusan untuk memilih sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Yang ketiga ada peraturan formal. Nah, jadi pengambilan keputusan ini sudah terikat dengan peraturan dan aturan yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada batasan waktu. Jadi pengambilan keputusan ini sudah ada tenggat waktunya. Terakhir ada presiden historis. Nah, hal ini tuh merujuk untuk peristiwa yang sudah lampau yang dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan di masa sekarang ataupun masa depan. Selanjutnya, etika dalam pengambilan keputusan. Terdapat 3 kriteria dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, utilitarianisme, yaitu suatu sudut pandang yang digunakan untuk mengambil keputusan untuk kebaikan orang banyak berdasarkan hasil. Yang kedua, membuat keputusan yang konsisten berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan hak istimewa sebagaimana ditetapkan dalam dokumen-dokumen seperti Piagam Hak-Hak Amerika Serikat. Yang terakhir adalah deonansia, yaitu sudut pandang di mana keputusan etis dibuat karena Anda harus melakukannya, agar konsisten dengan norma, prinsip, standar, aturan, atau moral hukum. Selanjutnya, memilih di antara kriteria. Para pengambil keputusan, khususnya dalam organisasi yang mencari laba, merasa nyaman dengan utilitarianisme. Kepentingan terbaik organisasi dan pemegang sahamnya dapat membenarkan banyak tindakan yang dipertanyakan, seperti PHK besar-besaran. Hal ini menghadirkan tantangan karena memenuhi hak individu dan keadilan sosial menciptakan lebih banyak ambiguitas daripada dampak utilitarian pada efisiensi dan laba. Selanjutnya, etika perilaku. Etika perilaku adalah studi tentang mengapa orang baik masih dapat melakukan hal buruk. Contoh etika perilaku adalah berbohong. Selanjutnya ialah kreativitas, pengambilan keputusan kreatif, dan inovasi dalam organisasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru yang berguna dan berbeda dari sebelum-sebelumnya. Inovasi terjadi ketika ide kreatif diterapkan untuk memecahkan masalah yang relevan. Kreativitas dan inovasi penting dalam organisasi untuk kompetitif dan berkembang. Perilaku kreatif. Ada 4 tahapan. Yang pertama, perumusan masalah. Kedua, pengumpulan informasi. Ketiga, pembuatan ide. Dan keempat ialah evaluasi ide. Selanjutnya, penyebab perilaku kreatif. Yang pertama ada potensi kreatif. Pertimbangan indikator potensi kreatif yang pertama ada kecerdasan, kedua kepribadian, ketiga keahlian, dan 4 etika. Selanjutnya, lingkungan kreatif. Dengan adanya intrinsik dan dukungan manajemen sangat mempengaruhi kreativitas pada tiap individunya. Yang terakhir adalah hasil kreatif atau inovasi. Inovasi terjadi ketika ide kreatif dinilai baru dan berguna oleh para pemangku kepentingan. Penting untuk menerjemahkan ide menjadi hasil melalui proses sosial, termasuk kepemimpinan, kekuasaan, dan motivasi. Kesimpulan pada bab ini ialah persepsi adalah cara individu memproses dan menafsirkan informasi dari lingkungan yang mempengaruhi pengambilan keputusan di tempat kerja. Setiap orang mungkin melihat situasi yang sama secara berbeda karena perbedaan pengalaman, nilai, dan keyakinan pribadi. Namun, persepsi seringkali dipengaruhi oleh bias seperti persepsi selektif, stereotip, dan efek halo yang dapat menyebabkan keputusan yang kurang objektif. Dengan memahami bagaimana persepsi bekerja dan menyadari bias ini, pengambil keputusan dapat mengurangi kesalahan dan membuat keputusan yang lebih rasional serta efektif dalam konteks organisasi.